Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai desain turunan senyawa leonurin sebagai kandidat obat antiinflamasi. Nah, di sini saya mengambil dari jurnal Farmasi Galenica. Nah, jurnal ini sudah terakreditasi SINTA 3. Nah, seperti yang diketahui bahwa obat golongan ENS ini merupakan salah satu obat yang dapat mengatasi peradangan atau inflamasi. Nah, contohnya itu adalah ibuprofen. Nah, obat golongan ENS ini itu bekerja dengan cara menghambat enzim siklooksiggenase. Nah, akan tetapi obat golongan ENS ini itu memiliki efek samping. Nah, contohnya itu seperti ibuprofen tadi, itu memiliki efek samping sekitar 5-15%. Itu pasien akan mengalami efek samping gastrointestinal, dan juga sekitar 10-15% itu dihentikan karena dapat mengalami efek samping yang merugikan. Nah, oleh karena itu dibutuhkan alternatif lain dan pengembangan obat baru dalam mengendalikan peradangan yang efek sampingnya itu relatif kecil. Nah, salah satu senyawa yang memiliki aktivitas sebagai antiinflamasi ini adalah leonurin. Nah, di sini dikatakan bahwa leonurin ini merupakan salah satu senyawa alkaloid yang memiliki aktivitas sebagai anti-apoptosis, anti-hipertensi, antipiretik, diuretik, dan juga antiinflamasi. Nah, karena hal inilah leonurin ini dapat dijadikan sebagai antifarmakologis untuk menekan peradangan pembuluh darah. Nah, untuk melihat apakah senyawa leonurin ini dapat digunakan sebagai antiinflamasi, maka dilakukanlah uji. Nah, uji di sini itu dapat dilakukan secara in vivo, in vitro, dan juga in silico. Nah, pada jurnal ini kita menggunakan metode in silico. Nah, di mana metode in silico ini merupakan suatu metode dalam pengembangan senyawa obat yang menggunakan simulasi media yang contohnya itu seperti komputer. Nah, metode in silico ini itu tergantung pada informasi yang didapatkan sebagai input dan juga tipe dari hasil yang dibutuhkan sebagai output. Nah, contoh dari metode in silico ini adalah metode molekular docking atau docking molekuler. Nah, di mana metode docking molekuler ini itu bertujuan untuk memprediksi model ikatan dari ligan yang aktif. Nah, kemudian untuk melakukan pencarian ligan baru dan juga memprediksi afinitas dari ikatan beberapa senyawa yang aktif. Nah, metode molekular docking ini digunakan karena memiliki keunggulan, yaitu biaya dan juga waktu yang dibutuhkan itu lebih sedikit, dan juga itu mendapatkan lebih banyak model senyawa yang baru. Nah, tahap awal dalam melakukan metode ini adalah dengan melakukan pengunduhan makromolekul protein sebagai target docking. Nah, protein yang digunakan di sini adalah enzim siklooksiggenase atau enzim COX2. Nah, makromolekul ini dapat diunduh di situs RCSB dengan ID PDB-nya itu adalah 6COX. Nah, kemudian setelah nanti makromolekulnya diunduh, itu makromolekulnya itu disimpan dalam format PDB. Nah, di sini kita dapat lihat bagaimana tampilan dari website RCSB-nya. Nah, di sini juga dapat terlihat bentuk makromolekul dari enzim COX2-nya. Nah, selanjutnya dilakukan pemodelan struktur molekul. Nah, di mana perancangan dan desain turunan senyawa leonurin ini dilakukan dengan menggunakan software ChemDraw profesional. Nah, di sini dasar perancangan dan desain untuk turunan senyawa leonurin ini dilakukan dengan cara menambah rantai induk, kemudian mengganti dan juga menambah gugus tertentu pada rantai senyawa leonurin, dan kemudian itu akan menghasilkan senyawa turunan dalam bentuk dua dimensi. Nah, di sini dapat dilihat bentuk dua dimensi dari senyawa leonurin dan juga 17 turunan dari senyawa leonurin. Nah, langkah selanjutnya dilakukan validasi metode docking. Nah, di mana metode ini dilakukan dengan menambat ligan alami dari reseptor COX2 dengan menggunakan software Autodoc 4.2. Nah, validasi ini dilakukan dengan cara menentukan nilai dari
RMSD atau Root Mean Square Deviation. Nah, nilai RMSD ini merupakan nilai penyimpangan antara satu konformasi ligan yang menyatakan kesalahan pada prediksi interaksi antara ligan dan juga reseptor. Nah, di sini dikatakan untuk menentukan nilai dari RMSD ini dilakukan dengan perbandingan antara ligan alami dengan senyawa hasil desain. Nah, kemudian konformasi dari ligan alami ini diperingkatkan berdasarkan nilai energi bebas Gibbs-nya itu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, jika energi bebas Gibbs-nya ini kecil, maka itu dikatakan stabil. Begitupun sebaliknya, jika energi bebas Gibbs-nya itu besar, maka itu kurang stabil. Nah, baiklah, di sini dapat dilihat bagaimana bentuk dari penempatan molekul ligan alami dengan konformasi sinar X dengan ligan alami yang konformasi 4. Nah, di mana yang warna abu-abu ini merupakan ligan alami sebelum dilakukannya docking. Nah, kemudian yang warna merah muda atau yang warna ungu ini merupakan ligan alami setelah dilakukannya docking. Nah, selanjutnya dilakukan penambatan molekul atau docking. Nah, seperti yang diketahui tadi bahwa penambatan molekul ini dilakukan untuk memperoleh prediksi energi bebas Gibbs serta konformasi terbaik dari ligan ketika ligan ini berinteraksi dengan reseptor yang merupakan parameter afinitas dan juga kestabilan konformasi antara ligan dan juga reseptor. Nah, di sini juga dapat dilihat bagaimana visualisasi dari hasil dockingnya. Nah, di mana yang warna biru ini merupakan warna alami dan juga kemudian yang warna merah itu merupakan asam amino yang membentuk ikatan hidrogen. Nah, kemudian yang warna jingga itu merupakan asam amino yang saling berikatan. Nah, selanjutnya di sini dapat dilihat tabel hasil perhitungan energi bebas ikatan. Nah, di mana kode ligan yang T1 ini delta G-nya itu adalah min 6,84. Nah, kemudian T8 itu min 7,64, lalu T10 itu min 7,10, lalu T11 itu min 7,95, lalu T13 itu 7,66, dan yang terakhir ada T15 itu hasil energi bebas ikatannya itu adalah min 6,90. Nah, di sini dapat dilihat bahwa energi bebas ikatan yang paling kecil ini adalah yang T11, maka dapat dikatakan bahwa T11 ini konformasi ikatannya itu adalah stabil. Nah, selanjutnya di sini ada penjelasan mengenai turunan senyawa lemurin yang paling baik dalam menghambat COX2 sebagai kandidat obat antiinflamasi. Nah, di sini katakan bahwa ligan reseptor yang saling berinteraksi ini cenderung berada pada kondisi yang paling rendah, dan dimana semakin rendah kondisi tersebut maka ikatan antara ligan dan reseptor ini akan semakin stabil dan juga semakin kuat. Nah, dan juga dikatakan di sini bahwa adanya ikatan hidrogen antara ligan dan juga reseptor. Nah, ikatan hidrogen antara ligan dan juga reseptor ini itu dapat mempengaruhi aktivitas dari senyawa leonurin tersebut. Nah, juga dengan adanya jarak antara satu atom ligan dan juga reseptor itu akan mempengaruhi kekuatan ikatan atau afinitas antara ligan dan juga reseptor. Nah, selanjutnya di jurnalnya dikatakan bahwa nilai donor dan juga akseptor dari ikatan hidrogen ini berhubungan dengan aktivitas biologis dari suatu senyawa obat. Nah, di mana ikatan hidrogen ini dapat mempengaruhi sifat-sifat fisikokimia dari senyawa obat tersebut. Nah, seperti titik didih, titik lebur, kemudian kelarutan dalam air, lalu kemampuan dalam pembentukan kelat dan juga ada kasaman. Nah, perubahan-perubahan inilah yang dapat mempengaruhi aktivitas dari senyawa tersebut. Nah, dan juga di sini dikatakan bahwa semakin rendah nilai energi ikatan maka semakin stabil interaksi ligan tersebut terhadap reseptor, dan juga afinitas ligan terhadap reseptor ini semakin kuat. Nah, seperti yang dikatakan tadi, berdasarkan tabel tadi,
uh, diperoleh nilai energi bebas Gibbs-nya itu adalah pada turunan yang ke-11, yaitu min 7,95 kilokal per mol. Nah, inilah nilai yang paling kecil, sehingga turunan 11 inilah dikatakan paling stabil di antara turunan-turunan lainnya. Nah, selanjutnya nilai energi bebas Gibbs tadi, yaitu senyawa leonurin turunan yang ke-11 ini tidak bandingkan dengan obat antiinflamasi yang lain. Nah, di sini dicontohkan obat antiinflamasinya adalah ibuprofen. Nah, di sini dapat dilihat bahwa senyawa yang turunan ke-11 ini memiliki energi bebas Gibbs-nya itu adalah min 7,95. Nah, sedangkan untuk ibuprofen nilai energi bebas Gibbs-nya itu adalah min 6,14. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa senyawa leonurin turunan yang ke-11 ini lebih baik dibandingkan ibuprofen. Nah, dan juga di sini dapat dilihat gambar yang A ini merupakan interaksi ligand turunan 11 dengan reseptor COX2. Sedangkan untuk yang B ini merupakan gambar interaksi ligand ibuprofen dengan reseptor COX2.